take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Setelah kemenangannya di Misano dalam desain retro Fausto Gresini, Marc Marquez memikirkan mendiang pendiri tim. Keputusan untuk mengambil risiko membuahkan hasil. Itu bisa terjadi begitu cepat. Setelah bintang MotoGP Marc Marquez harus menunggu lebih dari 1000 hari untuk meraih kemenangan Grand Prix berikutnya hingga akhir pekan lalu. Ia kini meraih kemenangan berikutnya, hanya 7 hari setelah kemenangan penebusannya di Aragon. Pada hari Minggu, Marquez juga meraih kemenangan atas Ducati 2023 milik tim pelanggan Gresini di Grand Prix San Marino di Misano, balapan kandang tim tersebut. Yang terjadi padanya adalah hujan mulai turun ringan sesaat sebelum start pada pukul 14. Lintasannya tidak cukup basah untuk ban hujan, tapi cuaca jelas berdampak pada balapan. Marquez mengambil risiko lebih besar daripada yang lain di fase krusial. Setelah kemenangannya di Misano, Marquez secara terbuka mengakui, itu benar-benar tidak terduga. Karena saya memulai dari posisi ke-9 di grid, tanpa hujan, mustahil bertarung dengan para pembalap di depan. Tim Gresini bertanding di pertandingan kandang dengan desain retro untuk menghormati pendiri tim. Desain khusus untuk mengenang gelar juara dunia Fausto Gresini sebagai pebalap kelas 125cc ini sudah digunakan pada awal Agustus di akhir pekan retro seluruh tim MotoGP di Silverstone. Di Misano, Marc Marquez meraih kemenangan dalam desain ini, sementara rekan setimnya sekaligus saudara laki-lakinya Alex Marquez menempati posisi ke-6. Di momen kegembiraannya atas kemenangan balapan kandang Gresini, Marc Marquez mengenang pendiri tim yang meninggal 3 tahun lalu. Terima kasih banyak kepada Fausto. Saya rasa dia mengirimkan sedikit air dari surga hari ini. Kemenangan ini untuk seluruh tim Gresini. Maksud saya khususnya Nadia, Carlo, Michele dan seluruh karyawan, kata Marc Marquez merujuk pada bos tim Nadia Padovani, janda Fausto Gresini, manajer pemasaran Carlo Merlini dan manajer tim Michele Massini. Sementara itu, usai menjadi orang tercepat di San Marino, Pecco Bagnaia menyelesaikan tes resmi yang diselenggarakan di Misano dengan waktu terbaik. Ini adalah pertemuan terakhir semacam ini bagi semua pembalap, gabungan semua merek, sebelum kejuaraan berakhir. Setelah catatan waktu terbaik Jorge Martin di akhir sesi pagi, sebagian besar pembalap memperbaiki catatan waktunya sore ini, saat trek dibuka kembali untuk 4 jam terakhir tes resmi di Misano. Di peringkat teratas, perubahan paling menonjol adalah melihat Enea Bastianini, kemudian Pecco Bagnaia turun di bawah angka 1:31 tak lama setelah jam 3 sore. Ketika bendera kotak-kotak diturunkan secara definitif pada hari tes ini, setelah 1 jam terakhir dibuat sangat tenang karena beberapa tim telah menyelesaikan programnya. Rujukan menjadi milik juara bertahan ganda dengan waktu 1:36.19, 3/10 dari pole yang ia menangkan sendiri pada hari Sabtu. Franco Morbidelli berhasil menyelinap di antara dua pembalap Ducati tim pabrikan. Ia merupakan salah satu yang paling aktif dalam balapan sore dengan menyelesaikan 49 lap sepanjang hari. Hadiahnya jatuh ke tangan Raul Fernandez dengan 81 putaran pada jamnya. Pertemuan ini merupakan kesempatan ketiga dan terakhir untuk mempertemukan seluruh pembalap reguler untuk melakukan tes musim ini. Dengan absennya satu-satunya Fabio Di Gianantonio, yang mengalami cedera bahu. Ini adalah kesempatan bagi sebagian orang untuk menyempurnakan salinan mereka mengingat bagian terakhir kejuaraan. Dan bagi yang lain untuk mulai mengevaluasi perkembangan yang dikembangkan oleh pabrikan mereka dalam pandangan tahun depan. Mengetahui bahwa hampir semua pengemudi sekarang mengetahui tim masa depan mereka. Prospek berganti merek atau tidak dalam beberapa minggu jelas menentukan beban kerja setiap orang seputar kemungkinan fitur-fitur baru. Para pembalap Italia tidak mencium bau kelembapan khusus di sirkuit Misano selama balapan hari Minggu, yang mendorong mereka untuk tetap berada di trek meski diguyur hujan lebat.
Marc Marquez memilih untuk mempercayai spesialis lokal, dan itu adalah hal yang baik baginya karena hal itu membawanya menuju kemenangan. Anda harus memiliki bakat pada hari Minggu di GP San Marino, dalam segala hal. Jorge Martin ketinggalan, dia yang kehilangan poin besar dengan bertaruh untuk mengganti sepeda saat hujan tiba sementara tidak ada pemimpin lain yang mengambil keputusan yang sama. Marc Marquez menjadi pemenang besar pada seri ini, karena ia memanfaatkan pilihan strategis yang buruk dari rekan senegaranya dan jatuhnya Franco Morbidelli. Maka kondisi tersebut memungkinkannya menelan Brad Binder, Enea Bastianini dan Pecco Bagnaia dalam beberapa putaran. Namun pembalap Spanyol itu kemudian menjelaskan bahwa pengalaman pembalap lokal menguntungkannya. Karena jika Martin melakukan kesalahan dengan melewati lubang tersebut, indera penciuman Bagnaia dan Bastianini memberi mereka kepastian bahwa hujan hanya bersifat sementara dan tidak mengkhianati mereka. Saya bertahan di lintasan karena di sini, saat mulai hujan lebat, lintasannya sedikit berbau lembab, jelas Bastianini yang berdomisili di Rimini, sekitar 20 km dari sirkuit Misano, saat diwawancarai pihak resmi MotoGP situs web. Tidak, dan mendung tapi tidak terlalu berawan. Saya berkata pada diri sendiri, akan ada sedikit hujan, saya memilih untuk melanjutkan dan pada akhirnya, itu adalah pilihan yang tepat. Analisa serupa juga terjadi pada Bagnaia, yang juga terbiasa berkeliling di Misano bersama VR46 Riders Academy dan warga Pesaro, yang berjarak setengah jam perjalanan. Kamis, hujan turun di padek dan baunya menyengat, tegas pebalap Ducati itu. Itu adalah sesuatu yang aku kenal dengan baik dan tidak berbau seperti itu, meskipun kesuksesan pada hari Minggu adalah yang kelima bagi Marquez di Misano, dia tidak terlalu paham dengan tempat tersebut. Jadi ketika hujan tiba, Marquez lebih memilih mengandalkan pilihan para spesialis lokal. Sementara itu, situasi yang membuat saya sedikit marah adalah tidak bisa bertarung seperti pilot sungguhan. Berikut adalah bagaimana Johann Zarco merangkum situasinya setelah MotoGP San Marino, di mana dia tahu bahwa dia mencetak poin lebih karena kondisi balapan dibandingkan kualitas Hondanya. Posisi ke-12 di finish Grand Prix San Marino yang terganggu oleh hujan dan melihat beberapa pebalap seperti Jorge Martin dan pabrikan Aprilia terjebak dalam permainan strategi. Johann Zarco memimpin LCR Hondanya hingga mencapai hasil, memungkinkan dia untuk mencetak 4 poin di kejuaraan dunia pembalap. Pembalap Honda pertama di depan Takaki Nakagami dan Stefan Bradl. Pembalap Prancis itu menutup akhir pekan dengan catatan positif dan kini memiliki poin yang sama dengan pembalap Jepang di klasemen. Namun demikian, pidato Zarco di akhir Grand Prix lebih merupakan seorang pembalap yang sadar telah memanfaatkan keadaan balap tertentu dibandingkan seorang pembalap yang bersemangat dengan apa yang dilihatnya dari perilaku mesin yang hanya ia harapkan. Revolusi dengan tes yang direncanakan di Misano Senin ini. Saya mendapatkan tempat dan saya senang, tetapi saya ingin mengambil lebih banyak risiko ketika kami memiliki area basah di trek, yang tidak dapat saya lakukan. Saya terlalu takut dengan gagasan terjatuh dan kehilangan sesuatu. Dan kemudian, hanya dalam 1 atau 2 lap, tikungan yang sedikit basah langsung menjadi kering. Jadi, sedikit demi sedikit, kecepatannya meningkat, setidaknya kembali normal. Saya mendapati diri saya berada di posisi ke-13, dan saya tetap berada di posisi ke-13 sepanjang balapan. Namun sejak awal, saya tidak dapat melakukan satu putaran pun di bawah 1.33 dan bahkan ketika lintasan kembali bagus,